semuanya, selamat pagi. Hari ini kita sudah mencapai ke hari ketiga di kota Madinah ya guys ya. Rencana hari ini kita akan melakukan perjalanan city tour ke tempat-tempat bersejarah di seputaran kota Madinah. Contohnya kayak di Masjid Quba, Jabal Uhud. terus Bukit Jabal Uhud dan tempat-tempat yang lain ya guys ya. Kita masih nunggu kedatangan rombongan lagi nih, nanti kita akan naik bis untuk muter ke tempat-tempat bersejarah. Oke, kita tunggu ya perjalanan kita ya untuk muter-muter city tour di kota Madinah. Iya, benar. Oh ini, nggak ada mami bobo di hotel. Ya, Mi cari gumi, Mami. Oh, Mi. Mami nggak itu. Mami bobo di hotel. Mami nggak boleh. Ada mami, ada. Sabar. Mami ngambil susu, Mami. Mami nggak itu. Ya Allah, Mami. Mami, ya Allah, Mami.
Aqaba ya guys ya. Kita akan lanjutkan perjalanan untuk ziarah di seputaran kota Madinah. Mungkin habis ini kayaknya sih ke Bukit Jabal Uhud. Oke, kita lanjutkan perjalanan, langsung naik bis lagi guys. Oke, selamat tinggal Masjid Quba. Insya Allah nanti kita akan kembali lagi ke sini di lain kesempatan. Ya guys, kita udah sampai di destinasi kedua, kebun korma yang ada di kota Madinah ya guys ya. Kita lihat dulu, ini tempat jualan korma ini guys. Ya, kita lihat di sini pasar korma. Tuh mama tuh, korma yang suka Uyung beli tuh, Adzwa. Kormanya Nabi yang ditanam sama Nabi. Tuh, sana tuh. Tuh. Beda-beda, Mam? Hah? Beda-beda? Mana yang korma yang tadi kita beli nggak jadi? Habis? Enggak gitu Be ya. Ke sana dulu, belakang dulu, Mam. Ke arah sana. Belum bayar, Dedi. Oh, Mami minta dompet kau. gawat nih. Dompetnya gawat. Iya.
juga kita di Bukit Jabal Uhud ya guys ya. Setelah tadi kita di Pasar Kurma, kita tadi lanjutkan perjalanan ke Jabal Uhud. Nah, kita sekarang sudah sampai di Jabal Uhud. Kondisinya lumayan ramai ya guys ya. Setelah itu terjadi banjir besar di kota Madinah. Nah, ketika terjadi banjir itu, seluruh jenazah itu tersembul keluar karena tergerus oleh air banjir. Dan apa yang terjadi? Ternyata seluruh jasad itu tidak ada yang busuk, masih utuh. Bahkan jasad seorang Ibnu Hamzah, paman Nabi itu masih mengeluarkan darah yang sangat segar. Nah, kalau menurut logik kita nggak mungkin kan? Orang udah puluhan tahun meninggal, kemudian darah masih keluar. Ini salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada para syuhada. Sama seperti yang kemarin kejadian waktu Palestina. Kan syuhada yang dibom itu kebanyakan mereka tidak busuk, bahkan tercium bau wangi. Sedangkan jenazah orang-orang Israel, tentara Israel ketika mati belum berapa jam udah bau busuk. Itu salah satu bagian bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang tinggal dalam keadaan syahid. Sehingga tidak aneh kalau mereka kemudian diabadikan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya mereka tidak mati, mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan sedemikian rupa. Dan orang yang mati syahid itu ketika dia mati syahid dikuburkan sebagaimana dia wafat. Jadi tidak dikafankan tapi pakai baju yang dia kenakan. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Kalau kita kan kalau mati biasa dikafani, tapi kalau orang yang mati syahid itu tidak dikafani. Jadi cuma dimandikan kemudian langsung dikuburkan. Jadi sesuai dengan baju yang dia kenakan. Sholatkan dan pada saat menyolatkan jenazah itu kan yang gugur itu 70. Satu orang disolatkan disertai dengan jenazah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Jadi 70 kali disolatkan, 70 kali jenazah Hamzah juga ikut disertakan sholat. Kenapa? Rasulullah sangat sedihnya luar biasa ketika mendapatkan jenazah pamannya pada saat terbunuh. Karena saat itu terbunuh jasadnya terkoyak, dibuka dadanya. Karena ada seorang kafir saat itu, Hindun, yang menaruh dendam terhadap Hamzah. Karena pada saat perang Badar, saudara-saudaranya, paman-pamannya terbunuh oleh Hamzah. Nah, untuk membalas dendam itu, dia sewa salah seorang budak yang bernama Wahsy untuk membunuh Hamzah dengan imbalan kalau dia bisa berhasil membunuh Hamzah, dia akan dimerdekakan. Nah, imbalan ini kan menjadi sebuah tantangan bagi Wahsy. Dia jalankan perintah itu karena beliau mempunyai kemahiran dalam hal menombak. Jadi pada saat Hamzah lengah, di saat kaum muslimin terdesak, saat itulah kemudian Wahsy melemparkan tombaknya dan mengenai dada dari Hamzah, akhirnya beliau gugur. Ketika gugur dilaporkan ke Hindun. Lalu Hindun atas petunjuk dari Wahsy mendatangi jasad Hamzah. Dan kemudian Hindun tanpa rasa kemanusiaan membelek dada Hamzah, lalu diambil hatinya. Saat itu hendak dikunyah, tapi Allah cegah. Jadi berapa kali dia mengkunyah tidak sanggup. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya Rasulullah merasa sangat sangat luar biasa sedihnya melihat jasad pamannya diberlakukan seperti itu. Dan akhirnya suatu ketika nanti Wahsy masuk dalam agama Islam, dia meluk Islam untuk jadi pengikut Rasulullah. Tapi karena Rasulullah masih terbayang dengan keadaan Hamzah dulu, beliau mengatakan kepada Wahsy melalui perantara para sahabatnya, ketika engkau bertemu dengan diriku, jangan engkau bertemu papasan langsung, hendaknya kamu menghindar.
Karena Rasulullah masih terbayang-bayang dengan keadaan Hamzah. Itu yang terjadi. Tapi Wahsy sebagai balas yang pernah kesalahan beliau membunuh Hamzah, pada saat terjadi peperangan melawan orang-orang kafir yang ngaku sebagai nabi, saat itu Musailimah Al-Kadzab, ada seorang yang mengaku diri sebagai nabi. Akhirnya oleh Hamzah si nabi palsu itu bisa dibunuh dengan tombak yang sama yang pernah dipakai untuk membunuh Hamzah. Ya, Sebagai cara kita adalah bagaimana menebus dosa yang pernah dia lakukan. Beliau berhasil membunuh seorang yang pernah ngaku sebagai nabi. Itu cerita terkait dengan Wahsy dan peristiwa terbunuhnya Hamzah. Makanya kemudian diabadikan dalam Al-Quran, sedemikian rupa orang yang membela Rasulullah, membela agama Allah, kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hal kemuliaan itu, ya sebisa mungkin kita berusaha untuk menjaga agama Allah. Alhamdulillah kita sudah selesai ziarah di Bukit Jabal Uhud ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita lihat itu di yang kumpulan orang-orang itu adalah bukit tempat para pemanah dulu, yang ceritanya itu mereka meninggalkan bukit untuk merebut harta rampasan perang ya, dan Muslim mengalami kekalahan karena ketidakdisiplinan oleh tim pemanah dari pasukan Muslim. Oke guys, berakhir sudah perjalanan city tour kita di kota Madinah.
Besok rencana kita mau bergeser ke kota Mekah untuk menjalankan ibadah umroh ya guys ya. Jadi sekarang kita sudah mau pulang ke hotel buat sholat. Ya guys, kita lagi coba sholat sholat maghrib di rooftopnya Masjid Nabawi guys. Luar biasa indah sekali. Mana nggak ada simsam? Apa itu? Chinese food. Apaan tuh? Bakwan. Bawang? Ayo sini Ben. Come on.